Baik teman-teman, hari ini saya ada di rumah saya di Cendela sama 10 Coffee. Jadi aktivitas rutinnya kalau pagi kan habis nge-gym, saya pasti kesini untuk bikin konten macam-macam lah kebutuhannya. Jadi 10 kan pasti butuh promosi harian gitu. Jadi saya bikin. Nah, hari ini saya akan motret cappuccino. Cuman ini saya motretnya tidak di meja, tapi saya menggunakan pavement saya. Kebetulan arsitek saya itu orangnya sangat detail. Jadi sampai pavement gini nih digambari daun-daun sama dia. Jadi caranya pada waktu semen masih basah ditempelin daun, terus intinya daunnya itu jadi kayak cetakan gitu. Nah, jadi hari ini saya motret. Kemarin sebulan yang lalu saya sempat bikin konten kayak begini untuk promosi hariannya 10, kemudian narsis di Instagram pasti ya. Terus yang ketiga adalah, alhamdulillah fotonya udah laku di Shutterstock. Jadi kalau saya bikin foto kayak gini nih multi purposes. Nah, hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua bagaimana cara memotret menggunakan handphone. Terus kita menggunakan, artinya adalah bangunan rumah kita masing-masing. Kalau teman-teman punya konblok silahkan dipakai. Kalau kebetulan saya di sini ada satu pavement yang bentuknya artistik ya saya pakai. Stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Selamat pagi dari kota Jogja. Hari ini kita masih di suasana PPKM level 4 ya kalau nggak salah istilahnya ya. Jadi kita boleh terima dine-in, cuman sekitar 20 menitan ya sebenarnya. 10 tuh nggak pernah rame-rame banget. Jadi kita tuh dari awal memang konsep saya bikin hospitality dari rumah pertama sampai rumah ketiga itu saya membenci tempat yang rame. Jadi saya pribadi sama istri saya sama anak-anak itu nggak pernah datang ke sebuah kafe maupun restoran yang sangat rame. Kita nggak suka yang terlalu happening. Makanya konsep guest house saya sama coffee shop saya itu saya setting di mana orang bisa duduk santai, kemudian membaca buku ataupun dia bekerja tanpa terganggu dengan suasana yang lainnya. Saya lebih memilih yang datang dikit-dikit hilir mudik gitulah, daripada tiba-tiba blok sampai kita pusing sendiri. Saya juga nggak suka tempat-tempat kayak gitu. Jadi kita akan foto hari ini. Nah, ini kebetulan saya punya bunga namanya melati Belanda. Nah, ini melati Belanda ini baunya beda dengan melati yang putih. Jadi kalau dia biasanya sih di bulan-bulan November, September, itu kalau pas malam terutama ya, ini nanti, ini melati Belanda apa ya? Bukan. Pokoknya ada bunga putih deh. Melati Belanda itu yang satunya, di mana melati Belanda itu kalau misalnya malam, dia lebih semerbak. Jadi ketika tamu saya passing by, masuk gini, dia biasanya langsung tanya, "Oh, Bima, what smell is it?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, ini namanya melati Belanda, saya kasihin dia for free gitu, buat dia happy-happy lah. Mbak, makasih banyak Mbak, sampai ketemu lagi. Ada tamu alhamdulillah. Jadi kita bisa hidup. Kemarin sepi banget PPKM tuh. Kadang-kadang omset sampai berapa ya? Pernah loh, 0. 2 hari 0 rupiah tuh pernah. Tapi ya gitulah namanya bisnis ya. Saya sih udah 12 tahun ya, udah ngalamin gitu-gituan masa bodoh lah. Disyukuri aja, masih bisa bernafas, disyukuri gitu ya. Oke. Kemarin kan laku fotonya portrait ya. Ini saya juga akan bikin fotonya portrait dulu, cantik sekali. Teman-teman kalau misalnya desain rumah, boleh nih coba-coba. Jadi konbloknya itu jangan konblok rata, semen aja, terus nanti difoto jadi kayak gini nih. Cek trek. Nah, cantik. Nah, sudah. Kemudian saya ambil angle yang lain. Angle-nya saya taruh di dekat kolam gini. Nah, jadi secara komposisi ini akan ada segitiga gitu ya. Kemudian segitiganya ya dari sudut stepping stone di rumah saya ini gitu. Wais, mantap. Jadi kalau misalnya bisnis, kalau saya sih nggak malu untuk mengucapkan terima kasih kayak tadi, karena itu dari 2013 saya masuk ke hospitality saya udah kayak begitu. Jadi saya menghargai mereka kesini cuma mau beli cookies, saya menghargai apapun lah pokoknya. Kalau diberi sesuatu ya mereka di sini kan belanja, ngasih saya uang, ngasih karyawan saya uang ya saya harus bilang terima kasih.
Gitu aja sih. Sebenarnya budaya terima kasih itu menurut saya budaya yang bagus. Nah, ini lanjut lagi kita motret dengan posisi landscape. Oke. Apa ini? Jos. Ini latte artnya tadi dibikinin sama barista saya namanya Tania. Orangnya ramah. Jadi teman-teman kalau kesini besok bisa ketemu sama Tania. Oke. Kita ketemu lagi. Bingung saya. Ini nyari angle. Oke. Kesini kita foto lagi. Kemarin ada pertanyaan bagus sih. Jadi dia itu kebetulan mbak-mbak gitu dia tanya. Intinya gini, Mas, saya kan sebenarnya nggak peduli nih mau dapat uangnya kapan gitu, saya juga nggak apa-apa lah gitu. Namanya juga sebuah investasi ya. Tapi masalahnya tuh kok susah banget approve-nya ya gitu. Saya yakin teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama. Jadi ini sharing saya ya. Teman-teman cuma belum menemukan feel-nya memotret untuk Shutterstock. Jadi bukan teman-teman salah memotret, bukan teman-teman nggak bisa memotret, tapi teman-teman cuma belum ketemu feel-nya. Berkali-kali saya bilang di playlist berburu dolar dengan Shutterstock itu bahwa sebenarnya yang namanya Shutterstock itu kan kebutuhannya berbeda ya dengan kita memotret fotografi. Jadi ya memang harus sabar sih. Nah makanya kalau yang sabar ya bertahan biasanya dia. Cuman kalau yang udah nggak sabar biasanya udah menyerah. Nah ini saya foto lagi. Kebetulan bunganya bagus jadi saya fotonya landscape ya. Keren ini. 1, 2, ngapain juga saya hitungin yang bendanya mati ya. Duh kok goyang-goyang. Duh iya. Inilah kadang-kadang kalau motret itu. Ini nanti saya edit di Lightroom Mobile, terus saya upload di Instagram Story-nya Sapulu. Teman-teman masuk di Instagram Story-nya Sapulu, fotonya apa ya, foto-foto saya juga. Nah, lebih zoom lagi. Oke. Kalau sudah, saya akan coba ganti posisi ya. Oke guys, kita lanjut lagi setelah 20 menit lebih. Ceritanya mikrofon saya itu tiba-tiba kresek-kresek gitu. Latte artnya bentuknya udah nggak karuan. Ya namanya orang kerja itu ya tetap selalu ada cobaan ya. Dulu saya kayak begini ini lagi motret di Maldives, saya kena cacar air. Jadi saya tuh kena cacar air telat, kena cacar air baru umur 33 apa 34 gitu. Waduh, lagi motret cacar air masuk bawah laut, bayangin aja cacar air masuk nyelam di laut di Maldives gitu, rasanya perih banget. Jadi ya kayak begini nih ya udah diambil hikmahnya, mungkin suruh sabar, suruh istirahat dulu mungkin ya. Tapi kita lanjut. Nah, kita lanjut memotret. Wah ini, semut iki yuk. Oh, apa sih? Minggir dulu bos. Nah. Ini saya sekarang memotret di atas tegel kunci. Jadi tegel kunci itu adalah tegel legendaris. Waduh. Kalau di Jogja, setahu saya pabriknya di Patuk, di dekat Bakpia Patuk itu ada namanya tegel kunci. Nah ini bagus. Oke ya. Latte artnya bentuknya udah nggak karuan karena ya udah 20 menit harusnya udah diminum. Oke. Udah selesai pemotretan hari ini. Minum dulu guys. Jadi ada sebuah quote bagus hari ini yang saya dapat malah dari subscriber. Ini terima kasih ya mas. Dia bilang begini, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Shooting for Shutterstock, intinya gini ya. Shooting for Shutterstock will rely for your futures when you build your passive income. It will, apa tuh istilahnya, completely your active income mainstream. Jadi intinya gitu. Saya paham maksudnya gini. Jadi bahwa yang namanya memotret untuk Shutterstock itu memang tujuannya bukan untuk kaya besok pagi, tapi tujuannya adalah untuk menjadi penyeimbang
aktif income kita sebagai seorang fotografer, dimana pasti teman-teman sekarang yang nonton video ini, yang teman-teman adalah wedding photographer seperti saya, pasti sadar merasakan bahwa yang namanya wedding industry hancur lebur gak karuan, ya kan? Udah 2 tahun loh kita motret wedding cuman kayak abal-abal gitu. Saya 2 tahun, hampir 2 tahun ini COVID ini nggak motret wedding saya. Jadi makanya saya tahu teman-teman saya banyak yang kolaps, mau makan susah, mau memperpanjang website nggak bisa, website fotografi itu. Saya tahu karena cash flow-nya hancur. Nah, Shutterstock ini adalah momentum kita semua untuk kemudian menciptakan passive income, tidak peduli apapun pekerjaan teman-teman. Karena Shutterstock ini bisa dikerjakan oleh siapapun walaupun bukan fotografer. Jadi makanya di channel ini saya ngajakin teman-teman, ayo yuk kita yang pada suka motret, yang pada punya handphone, ayo diuploadin. Karena foto-foto kayak kopi, kayak teh, kayak gini laku aja. Ini saya motret buat 10 tadinya ya, namanya juga tujuan memotret itu kan harus macem-macem ya, nggak boleh cuma satu gitu. Ya udah, fotonya buat promo 10 kopi, hasil fotonya saya narsis-narsisan di Instagram, di Facebook, pura-puranya saya ngopi kan keren gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya yaitu promosi 10 sama kemudian saya jualin di Shutterstock. Jadi ketika saya nggak dapat job wedding, sekarang nih, misal nih saya dapat cuman 10 sen, cuman saya yakin suatu saat nanti kalau saya perjuangan ini, mungkin sehari $100, sehari $300. Saya yakin betul, ini masalah mindset nih. Makanya kalau saya baca teman-teman baca di buku saya jualan foto dengan Shutterstock, teknikalnya nggak banyak, itu buku basic untuk teman-teman yang mau masuk di Shutterstock, itu masalah mindset. Saya motret 10 sen gitu, digoblok-goblokin sama orang. Tapi begitu saya dapat $8 sekali download, dapat $15 sekali download, orang-orang baru berbondong-bondong gitu. Menurut saya, dia maunya uangnya cepet sih. Kalau saya kan maksudnya mikirnya jangka panjang. Jadi sekarang 10 sen, saya dapatnya sambil merem gini, cling gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Makanya, yuk teman-teman, kalau misalnya tertarik, ayo gabung kita motret bareng-bareng. Nggak usah diburu-buru. Jadi income-nya tuh jangan diburu-buru, jangan disusu-susu, jangan diburu-buru lah ini ya. Kita pelan-pelan aja, yang penting kita motret, kita nabung digital asset kayak kita nabung saham, nanti kita nikmati 5-10 tahun ke depan. Kalau di buku Shutterstock, beda lagi, saya akan bahas banyak tentang technical, jadi teman-teman bisa download e-booknya. Kalau misalnya nggak suka dengan Shutterstock, cuman kepengen belajar sama saya tentang bagaimana caranya motret makanan dan minuman, ada e-book saya namanya Foodgasm. Jadi misalnya gini, motretnya portrait, terus habis itu motretnya landscape. Gimana sih caranya motret landscape biar ada negatif space, atau negatif space itu sebenarnya adalah area kosong yang biasa digunakan kalau saya promosional nih. Kayak misalnya saya motret sandwich. Ini kan teman-teman lihat ada foto sandwich terus ada harganya Big Daddy berapa, paket berapa, itu adalah negatif space yang saya ciptakan. Memang tujuannya adalah untuk komersialisasi. Di buku Foodgasm itu saya bahas semua gimana caranya teman-teman yang punya catering, teman-teman yang pada punya bisnis rumahan, kuliner-kuliner itu, ayo difoto sendiri. Bayangin aja teman-teman pandemi gini ya, kalau teman-teman punya duit nggak apa-apa bayar fotografer. Kalau teman-teman ibu rumah tangga lagi mulai merintis usaha, bayar-bayar macam-macam, malah dimarahin suaminya, nanti banyak kos yang terbuang. Ayo kita mulai sendiri. Nanti kalau sudah uangnya banyak, baru bayar food photographer yang bagus, di foto yang keren-kerenan. Cuman sekarang fokus on cash flow. Kalau misalnya teman-teman punya jualan kuliner gitu, fokus on cash flow aja. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah datang ke channel YouTube saya, sudah subscribe, sudah nonton dari awal sampai akhir, itu benar-benar mensupport saya di YouTube ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat, bisa nambahin rezekinya teman-teman di rumah. Saya senang teman-teman, kemarin ada yang bilang, Mas saya first downloadnya dapat 38 sen. Salute de familia Mas. Saya first sale-nya tuh selalu di angka paling kecil, makanya ya saya juga dapat yang 30 sen, 40 sen, 60 sen saya juga dapat. Cuman saya selalu bilang sama teman-teman, hati-hati loh ya, ini harus sabar karena dapatnya 10 sen ya, karena yang paling banyak 10 sen. Sekali lagi terima kasih, subscribe, nyalain loncengnya, ting ting ting. Kita ketemu di video berikutnya.